Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para peserta dan para guru sekalian. Sebelum acara webinar saya buka dan sambil menunggu peserta lain masuk ke ruang Zoom, maka diinformasikan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan videonya bila mana tidak ada gangguan dan kendala. Mematikan mikrofon demi kelancaran berjalannya acara, serta dimohon untuk menggunakan baju yang rapi karena Zoom ini akan saya rekam untuk dokumentasi. Terima kasih. Mohon perhatiannya kepada seluruh peserta karena acara akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Tentunya teman-teman masih semangat pada pagi ini. Luar biasa sekali pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di acara virtual webinar dengan topik vaksinasi COVID-19, lindungi diri, lindungi negeri, yang diselenggarakan oleh kelompok 5 dari kelas 11 MIPA unggulan 2 SMA Plus PGRI pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Fadila Kanza, pemandu acara ini yang akan menemani teman-teman semua dari awal berjalannya webinar sampai akhir acara ini. Kepada yang terhormat Ibu Juju Juria, SSI selaku wali kelas 11 MIPA unggulan 2 dan Ibu Diana Mustika Sari, SPD selaku instruktur dari kelas 11 MIPA unggulan 2 serta seluruh peserta yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar pagi ini. Dengan semangat, saya sampaikan bahwa acara ini akan dilaksanakan kurang lebih 1 jam, mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Acara ini memuat bukaan dan penyambutan yang sekarang kita sama-sama sedang jalani. Yang kedua adalah pemindahan kendali dari saya selaku host kepada moderator, lalu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presenter kami, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, setelah itu sesi pemaparan kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan. Dan yang terakhir adalah sesi penutupan acara yang akan ditutup kembali oleh saya selaku host. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dan tim saya. Yang pertama ada Bevi Alizatunisa selaku presenter, kemudian ada Alma Aulia selaku moderator, serta Jasmine Salma selaku pembuat desain flyer. Dan diingatkan kembali bahwa Safira Anindya presensi digital akan melampirkan Google Form presensi yang akan dilampirkan di kolom chat. Maka dari itu, saya sangat memohon kepada para peserta untuk mengisi presensi atau absen webinar tersebut. Teman-teman dimohon untuk memperhatikan acara ini. Dengan itu, tanpa berlama-lama, saya langsung saja sambut moderator kita, Alma Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Alma selaku moderator yang akan membantu acara ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Materi webinar hari ini berjudul Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri, Lindungi Negara, yang akan disampaikan oleh Bevi selaku presenter. Untuk itu, saya akan menjelaskan sedikit biodata tentang beliau. Nama lengkap Bevi Alizatunisa dari SMA Plus PGRI Cibinong, kelas 11 IPA unggulan 2, lahir di Kota Bogor pada tanggal 10 Desember 2004 dan tinggal di Gria Bukit Jaya, Bogor. Sebelum dimulai, dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk mematikan mikrofon Zoom-nya terlebih dahulu, supaya suasana tetap kondusif dan efektif. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan hari ini. Kalau begitu, saya selaku moderator mempersilahkan kepada presenter untuk memaparkan materinya. Silahkan, Bevi. Oke, terima kasih kepada Alma sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah vaksinasi COVID-19, lindungi diri, lindungi negeri. Nah, tujuannya tuh apa sih diadakan webinar ini? Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat atau teman-teman semua mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, kemudian apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah pemberian vaksin
dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, di sini ada manfaat vaksinasi. Manfaat vaksinasi itu ada 4. Yang pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19. Akan tetapi, vaksinasi COVID-19 ini akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu ada melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 ini bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Kemudian yang ketiga, itu adalah menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, akan tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksinasi ini kiranya juga disematkan untuk penyakit COVID-19 akibat virus corona. Kemudian yang terakhir, itu ada membantu melindungi generasi selanjutnya. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Hal ini terbukti dari catatan sejarah yang sudah terjadi. Dulu ada banyak penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menyebabkan kematian. Dengan adanya vaksin, penyakit dapat dikendalikan. Jadi, kita adalah generasi yang hidup dari perjuangan vaksinasi generasi sebelumnya. Nah, kemudian, kenapa sih vaksinasi COVID-19 itu diperlukan? Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau biasa disebut dengan herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin COVID-19 akan membantu proses penanganan pandemi COVID-19 lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah kekebalan kelompok itu apa sih? Kekebalan kelompok adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan imunisasi atau vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Nah, di sini ada contoh, orang yang berwarna putih ini dinyatakan orang yang sehat, tetapi dia tidak diimunisasi atau tidak divaksinasi. Kemudian orang yang berwarna kuning ini dinyatakan orang yang sehat dan sudah diimunisasi atau sudah divaksinasi. Kemudian orang yang berwarna merah ini dinyatakan orang yang terinfeksi COVID-19 dan bisa menularkan ke orang lain. Nah, di gambar 1 ini, jika orang sehat tetapi tidak diimunisasi atau tidak divaksinasi bertemu dengan orang yang terinfeksi atau berinteraksi langsung, maka penyakit ini akan mudah menular ke masyarakat yang belum divaksinasi ini, karena mereka kan belum mempunyai kekebalan kelompok. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini, ketika ada orang sehat tetapi sudah diimunisasi atau sudah divaksinasi bertemu dengan orang yang terinfeksi COVID-19, nah penularan ini bisa dihentikan karena orang sehat ini sudah memiliki kekebalan kelompok. Nah, jenis vaksin apa aja sih yang akan digunakan di Indonesia? Yang pertama ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Novavax, dan Moderna. Sebenarnya di Indonesia itu kan yang paling banyak digunakan itu adalah Sinovac sama AstraZeneca. Dan mungkin sekarang Sinopharm sama Moderna juga akan digunakan, tapi mungkin masih sedikit digunakan.
Nah, perbedaan vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada vaksin AstraZeneca dari Oxford. Nah, itu negara asalnya itu dari Inggris. Bahan dasarnya itu virus hasil rekayasa genetika atau viral vektor. Dosisnya 2 dosis 0,5 mili per dosis dengan jarak 4-12 minggu. Efikasi vaksinnya 75%. Kemudian yang kedua ada vaksin Sinopharm. Dia negara asal dari Cina. Bahan dasarnya virus corona yang dimatikan atau inactivated virus. Kemudian dosisnya juga sama, 2 dosis 0,5 mili per dosis dengan jarak 21 hari. Efikasi vaksinnya 79,34%. Kemudian yang ketiga ada vaksin Moderna. Negara asalnya dari Amerika Serikat, bahan dasarnya messenger RNA atau mRNA, dosisnya juga sama, 2 dosis 0,5 mili per dosis dengan jarak 28 hari. Efikasi vaksinnya 94,1%. Kemudian ada vaksin Pfizer, negara asal dari Amerika Serikat, bahan dasarnya sama seperti Moderna, messenger RNA atau mRNA, dosisnya 2 dosis juga, tapi beda milinya. Kalau ini 0,3 mili per dosis dengan jarak 3 minggu. Efikasi vaksinnya 95%, lebih tinggi dari Moderna. Kemudian vaksin Sinovac, negara asalnya dari Cina, bahan dasarnya virus corona sudah dimatikan juga, dosisnya itu sama, 2 dosis 0,5 mili per dosis dengan jarak 14 hari. Efikasi vaksinnya 65,3%. Kemudian yang terakhir, ada vaksin Novavax. Negara asalnya dari Amerika Serikat, bahan dasarnya protein subunit, dosisnya 2 dosis juga, 0,5 mili per dosis dengan jarak 21 hari. Efikasi vaksinnya 85-89%. Nah, sebenarnya kalau vaksin Moderna itu diprioritaskan untuk orang yang memiliki penyakit bawaan karena efikasi vaksin itu kan 94,1% tinggi. Kemudian tempat pelayanan vaksinasi itu pertama ada di puskesmas atau klinik, kemudian ada di rumah sakit, kemudian unit pelayanan kesehatan. Nah, tahapan vaksinasi COVID-19 ada 3 tahap. Tahap pertama, diisi dengan kelompok sasaran prioritas tenaga kesehatan atau asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Nah, kenapa sih tenaga kesehatan itu diprioritaskan paling pertama? Nah, petugas kesehatan itu beresiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19, karena yang kita tahu kan mereka itu berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19. Kemudian di tahap 2 itu diisi dengan kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, mereka juga beresiko tinggi ya, karena memiliki sistem imun yang lemah, sehingga rentan terhadap penularan COVID-19. Selain itu, mereka juga termasuk golongan usia yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, dan petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik juga memiliki beresiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif. Misal kayak TNI, Polri, aparat hukum, petugas di bandara atau pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian tahap 3 ini diisi dengan sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, serta masyarakat lainnya selain kelompok prioritas, misalkan kayak masyarakat seperti kita dan pedagang-pedagang lainnya. Nah, pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan kepada 181,5 juta jiwa penduduk atau setara dengan 70% dari populasi penduduk di Indonesia. Nah, di gelombang pertama ini, periode vaksinasinya itu Januari sampai April 2021, diisi sama petugas kesehatan sebanyak 1,3 juta, kemudian petugas publik diisi 17,4 juta, kemudian lansia 21,5 juta. Kemudian di gelombang 2 ini, periode vaksinasinya April 2021 sampai Maret 2022, diisi dengan masyarakat rentan sebanyak 63,9 juta, kemudian masyarakat lainnya diisi dengan 77,4 juta.
Nah, kenapa sih vaksin itu butuh 2 dosis? Dosis pertama itu untuk mengenal vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua itu untuk memicu respon imun atau sistem kekebalan awal. Nah, untuk dosis yang kedua itu untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya, kemudian memicu respon antibodi yang lebih cepat dan lebih efektif di masa mendatang, kemudian memperbesar sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya. Nah, perbedaan dari dosis pertama dan dosis kedua ini, kalau dosis pertama itu untuk mengenalkan vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh dan memicu respon imun kekebalan awal. Kemudian kalau dosis kedua atau booster itu untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, antibodi baru ini akan optimal setelah 14-28 hari setelah vaksinasi suntikan kedua dilakukan. Nah, reaksi apa aja sih yang muncul setelah vaksinasi COVID-19? Ini ada 2. Yang pertama itu ada reaksi lokal, seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal lainnya yang berat, misalnya selulitis. Selulitis ini sebenarnya sama kayak kemerahan, tapi dia lebih parah. Misalnya kayak ada bengkaknya, terus juga merahnya tuh banyak, nyebar gitu. Kemudian ada reaksi sistemik, ini kayak demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Sebenarnya reaksi seperti ini adalah hal yang wajar. Bahkan obat saja pasti ada reaksinya seperti ngantuk. Begitupun vaksin, karena mereka adalah produk biologi. Jika dibandingkan dengan dampak negatif vaksin yang mungkin terjadi, tentunya manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini jauh lebih besar. Pasalnya mampu membentuk kekebalan tubuh hingga mengurangi gejala parah akibat COVID-19. Sebenarnya lebih dari 50% laporan gejala efek samping yang terjadi adalah karena penerima vaksin mengalami kecemasan berlebih. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan jika tubuh kita mengalami reaksi? Yang pertama itu tetap tenang. Yang kedua itu jika demam, kompres dengan air hangat atau mandi dengan air hangat, kemudian perbanyak minum air putih, dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga, jika terjadi reaksi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada bekas tempat suntikan tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu, laporkan semua reaksi atau keluhan kepada petugas kesehatan. Nah, siapa aja sih orang yang tidak boleh diberikan vaksinasi? Yang pertama itu orang yang sedang demam dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, kemudian orang yang sedang hamil, kemudian orang yang memiliki alergi berat setelah vaksinasi, kemudian orang yang memiliki penyakit jantung dalam keadaan sesak, kemudian orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah lebih dari 180/110 mmHg. Nah, bukti bahwa vaksin itu bisa menghentikan penyakit menular. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Nah, sebagai contoh, sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar ini bisa dieradikasi, yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974. Sehingga pelaksanaan imunisasi campak di stop pada tahun 1980. Nah, vaksin itu aman nggak sih? Vaksin yang diproduksi massal telah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan yang terakhir efisien dari segi biaya. Kemudian,
Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Nah, oleh karena itu, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Nah, kehalalan vaksin. Yang pertama ada CoronaVac atau Sinovac. Itu Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan bahwa produksi Sinovac ini dinyatakan suci dan halal. Nah, kemudian ada yang AstraZeneca. Sebenarnya AstraZeneca ini masih menuai pro dan kontra antara Fatwa MUI Pusat dengan Fatwa MUI Jatim. Nah, Fatwa MUI Pusat ini mengatakan bahwa vaksin ini haram karena mengandung tripsin babi, tapi masih diperbolehkan lantaran keterbatasan vaksin COVID-19 dan situasi darurat. Sementara Fatwa MUI Jatim menyatakan bahwa ini halal karena pada saat pembibitan vaksin, ada unsur enzim tripsin untuk pembibitan vaksin. Namun setelah calon virus ditanam dan tumbuh, virusnya dipisahkan oleh tripsin, sehingga saat diolah menjadi vaksin, tak ada lagi bahan yang bersinggungan dengan babi. Nah, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak menjadikan polemik perbedaan tersebut, sebab vaksin COVID-19 itu diperbolehkan dipakai terlepas dari label haram atau halal. Yang sekarang dipersoalkan seharusnya pada boleh atau tidak boleh, bukan pada halal atau tidak, karena vaksin AstraZeneca ini walaupun tidak halal tapi sudah boleh, karena dalam keadaan darurat dan vaksinnya itu terbatas yang halal. Nah, kemudian ini ada alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19, Anda harus terdaftar sebagai calon penerima vaksin terlebih dahulu. Setelah terdaftar, Anda bisa melakukan registrasi ulang dan datang sesuai jadwal yang ditentukan. Tata urutan meja 1, pendaftaran atau verifikasi. Nah, pada meja 1 ini, petugas akan menerima calon penerima vaksinasi sesuai nomor urutan kedatangan ke meja 1. Calon penerima vaksin juga akan menunjukkan nomor etiket hasil registrasi ulang dari KTP untuk proses verifikasi oleh petugas. Kemudian di meja 2, itu ada pemeriksaan kesehatan. Pada tahap ini, dilakukan proses pemeriksaan kesehatan untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyakit serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti suhu tubuh dan tekanan darah. Kemudian di meja 3 itu ada pemberian vaksin. Pada tahap ini proses vaksinasi COVID-19 akan dilakukan. Petugas memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Petugas juga menuliskan nama sasaran yang telah divaksin berupa NIK, nama vaksin COVID-19, nomor vaksin, dan lain-lain. Sasaran vaksin akan diarahkan petugas untuk menunggu selama 15-30 menit di meja 4. Kemudian di meja 4 ini adalah pencatatan data dan observasi. Petugas meja 3 akan memberikan memo yang berisi data sasaran ke petugas meja 4. Petugas memasukkan hasil vaksinasi atau jenis vaksin dan nomor vaksin. Kemudian petugas ini memberikan kartu vaksinasi manual atau elektronik serta penanda kepada sasaran yang telah mendapat vaksinasi. Nah, ini ada video gimana sih cara kerja vaksin Sinopharm, Sinovac, dan lain-lainnya. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda,
yaitu vaksin dari Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi, pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan China yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren. Jadi, dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin, karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan. Nah, mungkin materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Alma. Baik, Bevi udah selesai nih ngejelasin materinya. Sekarang tibalah saatnya di sesi tanya-jawab atau diskusi. Kepada peserta ataupun guru yang ingin bertanya atau sekedar sharing mengenai materi kali ini, dipersilahkan untuk membuka suaranya. Dan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengklik tombol raise hand terlebih dahulu.
Atau jika ada kendala, silahkan menulis pertanyaan di kolom chat. Saya ingatkan kepada para peserta dapat menggunakan hak tanyanya sebanyak 3-5 pertanyaan. Terima kasih. Baik, siapa dulu nih? Faris Albana dulu ya. Mau nanya apa, Faris? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Albana Erdams dari kelompok 2. Izin ingin bertanya, apakah vaksinasi COVID-19 itu diwajibkan bagi para pelajar? Dan satu lagi, tadi kan disinggung di PPT mengenai beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Nah, vaksin jenis apa sih yang cocok bagi para pelajar atau sesuai gitu bagi para pelajar? Terima kasih. Oke, makasih Faris pertanyaannya. Bevi, pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja deh, ini soalnya kayaknya waktunya nggak cukup deh. Oke, dikarenakan waktunya sisa 1 menit lagi, dimohon untuk para peserta untuk bergabung lagi nanti ya, di link yang sama. Baik, tadi kan udah ada yang nanya nih, Alban. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Dijawab dulu deh. Langsung dijawab. Oke, silakan Bevi. Oke, sebenarnya gini, kalau pelajar itu wajib nggak sih? Kalau untuk sekarang sebenarnya belum wajib, karena kan gini, Kemendikbud Nadiem Makarim itu syarat untuk masuk sekolah itu kan sebenarnya minimal itu guru harus divaksin dulu ya, itu minimal. Sebenarnya karena ketersediaan vaksin untuk usia 12 sampai 17 tahun ke atas itu terbatas, jadinya kalau misalkan emang udah ada gitu sebenarnya lebih divaksin. Tapi kalau belum ada sebenarnya nggak wajib gitu. Nah, terus vaksin apa sih yang bagus buat 12 sampai 17 tahun ke atas? Itu sebenarnya kalau untuk sekarang itu vaksin Sinovac. Kalau untuk lainnya itu kan kayak Moderna gitu kan sebenarnya efikasinya itu kan tinggi ya, tapi itu baru dibolehkan buat 18 tahun ke atas. Jadi untuk sekarang vaksin Sinovac yang bagus buat pelajar. Sekian. Oke, gimana jawabannya, Faris? Ya, makasih. Sudah terjawab. Kasih. Silakan yang mau bertanya lagi, Jevano. Ya, saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Jevano dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, kenapa vaksin itu perlu 2 dosis, terus setiap dosisnya harus berjarak sekitar 1 bulan? Terima kasih. Silakan Bevi, mau dijawab langsung? Bevi. Itu apa namanya? Soalnya putus-putus, ulang ya. Lama, ulang. Putus. Kenapa vaksin itu harus ada 2 dosis, terus setiap dosis itu dikasih jarak kira-kira 1 bulan? Silakan dijawab, Bevi. Karena gini kan ya, kenapa butuh 2 dosis? Karena kalau 1 dosis itu tuh sebenarnya vaksin itu belum mengenalkan vaksinnya itu ke dalam tubuh. Nah, jadi butuh 2 kali supaya imunnya juga benar-benar terbentuk gitu. Sekian, ngerti gak? Oke, makasih Bevi jawabannya. Udah puas Jevano atas jawabannya? Lumayan, dikit. Puas. Nih ada Vito, silakan Vito. Oke. Perkenalkan, nama saya Vito Darmarjati dari kelompok 7. Saya mau tanya, bagaimana tanggapan Bevi mengenai masyarakat yang tidak mau divaksin dengan alasan katanya vaksin itu ada chipnya lah, atau vaksin itu bisa memperburuk keadaan lah.
Terus kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat percaya gitu bahwa vaksin ini tujuannya baik, bukan malah memperburuk keadaan. Terima kasih. Terima kasih Vito atas pertanyaannya. Bevi silakan dijawab. Sebenarnya pemerintah tuh harus ngelakuin apa sih? Karena kan gini ya, vaksin itu kan yang diedarkan ke masyarakat itu kan udah terbukti lolos uji klinis dan aman. Jadi sebenarnya masyarakat itu nggak perlu takut lagi gitu loh. Karena kan udah ada bukti nih kalau vaksin itu apa sih udah lolos uji klinis, udah dihitung juga sama dokter-dokternya gitu. Kalau misalkan masyarakat nih yang nggak mau divaksin gara-gara misalkan vaksin ini apa sih nyebabin kematian gitu ya misalnya. Nah itu sebenarnya itu berhoax ya, karena gini ada dokter yang mengatakan bahwa usia lanjut itu ada satu kasus usia lanjut itu dia udah divaksinasi, kemudian itu dia keesokannya itu dia meninggal setelah dicek di dokter. Dokter itu menyatakan bahwa lansia tersebut itu mengidap radang paru-paru gitu. Sekian. Oke, gimana Vito dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Iya. Lalu ada ini Fajar nih, kayaknya dia bukan kelas kita ya. Silakan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Cipta Kurniawan dari kelas 11 MIPA unggulan 4. Saya ingin bertanya, apakah orang yang pernah terkena COVID-19 masih perlu divaksin? Kalau memang perlu, tolong jelaskan. Oke, terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Silakan Bevi. Bagus Fajar. Nah, sebenarnya vaksin orang yang sudah terkena COVID-19 itu juga harus divaksin, tapi dengan jarak itu 3 bulan. Karena apa? Karena orang yang sudah terinfeksi COVID-19 itu kan masih memiliki imun ya. Nah, jadi setelah 3 bulan itu imun yang terinfeksi itu akan menurun. Nah, jadinya boleh untuk divaksinasi. Jadi orang COVID itu sebenarnya wajib divaksinasi setelah 3 bulan. Sekian. Baik, gimana Fajar dengan jawabannya? Terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Alban mau nanya lagi, silakan. Ya, boleh satu lagi ya. Nih, kan jadi tadi katanya untuk vaksin Moderna tadi kan harus di atas 18 tahun tuh ketentuannya. Nah, kalau kita misalkan nih mau pakai vaksin Moderna juga, tapi umurnya belum sesuai ketentuan, misalkan 17 tahun atau 16 tahun. Nah, itu efek sampingnya apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bevi dijawab. Sebenarnya tuh efek sampingnya tuh semua vaksin tuh sama ya, tapi mungkin kalau vaksin Moderna karena efikasinya itu tinggi, jadi dia mungkin agak lebih berat. Misalkan kayak yang tadinya kita nih yang pakai Sinovac itu kan misalkan kayak pegel-pegel. Nah mungkin kalau yang Moderna ini pegel-pegelnya tuh benar-benar kayak berat gitu. Jadi misalkan 2 hari atau 3 hari bisa demam gitu sih. Sebenarnya semuanya sama aja ya. Gitu. Sekian. Baik, terima kasih Bevi atas jawabannya. Gimana Alban? Oke, jelas kok, jelas. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu Diana atau Bu Juju juga boleh kalau ingin mengasih saran atau ingin bertanya. Nanya sedikit ya. Iya, silakan. Kebanyakan kan yang digunakan di masyarakat Indonesia itu kan kalau nggak Sinovac apa tadi? Nah, yang bagus itu justru ininya 95% ke atas itu kan produk Amerika ya. Tapi kebanyakan kan itu jarang nggak terkenal gitu loh dipakai di kita. Itu kira-kira alasannya kenapa gitu. Kemudian untuk vaksin ini apakah ini
aktivitasnya itu bisa untuk seumur hidup atau berapa bulan kemudian itu harus vaksin lagi atau berapa tahun kemudian harus vaksin lagi atau berlaku seumur hidup atau berapa tahun sekali gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Juju atas pertanyaannya. Bevi, silakan dijawab. Jadi sebenarnya vaksinasi itu kayaknya 2 bulan deh, soalnya kan bisa jadi nanti imunnya juga turun lagi. Tapi dengan vaksinasi ini tuh setidaknya akan menurunkan penularan COVID-19 gitu. Nah, kenapa sih tadi yang Pfizer itu ya efikasinya tinggi, tidak terkenal di Indonesia? Mungkin dia dari Kementerian Kesehatannya dia emang belum belum ngeluarin aja gitu, Bu. Sekian. Baik, terima kasih Bevi atas jawabannya. Bu Juju udah puas dengan jawabannya? Nggak apa-apa. Vito, Bu Diana ingin tanya, silakan Bu Diana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini bagaimana pendapatnya Bevi tentang vaksinasi tahap ketiga di kalangan tenaga kesehatan ya? Apakah nanti vaksin ketiga juga akan diberlakukan untuk guru-guru dan masyarakat semuanya gitu? Terima kasih. Terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Silakan Bevi. Lebih tentang gitu. Ya kan, karena kan petugas kesehatan itu kan dikasih 3 dosis itu kan karena mereka berinteraksi langsung ya dengan pasien COVID-19. Untuk masyarakat atau guru-guru gitu, yang saya baca itu akan dilaksanakan juga gitu untuk tahap ketiganya. Sekian. Ya, baik, terima kasih Bevi atas jawabannya. Bagaimana Bu Diana? Oke, terima kasih Bevi jawabannya. Vito ingin bertanya lagi, silakan Vito. Ya, izin bertanya ya terakhir. Tadi kan dijelasin ya, ada salah satu vaksin yang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya penyakit komorbid. Nah, itu alasannya kenapa ya vaksin itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya penyakit komorbid, dan alasannya kenapa gitu? Apakah itu vaksinnya lebih aman tapi efektivitasnya lebih tinggi atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Vito atas pertanyaannya. Bevi, silakan dijawab. Nah, sebenarnya kan tadi kan ada 2 vaksin Moderna sama Pfizer itu kan efikasinya tinggi ya, 94-95%. Nah, itu kenapa sih diprioritaskan untuk orang yang memiliki penyakit bawaan? Nah, karena efikasi vaksinnya itu 94%, jadi kan tinggi ya. Kalau Sinovac kan tadi cuma 60%. Mungkin dia dari vaksin lainnya itu paling rendah gitu. Karena efikasi vaksinnya itu tuh tinggi, jadinya diperuntukkan untuk orang memiliki penyakit bawaan gitu. Sekian. Terima kasih Bevi atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Karena waktunya sudah hampir lumayan lama juga, saya mempersilahkan presenter untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bevi. Oke, penutup dari saya itu perlu diingatkan kembali bahwa vaksinasi itu bukanlah obat, melainkan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang. Selain vaksinasi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tubuh Anda dengan baik, sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin. Hal ini dikarenakan karena imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, kemudian mengelola
stres dengan baik, serta istirahat yang cukup. Jika Anda sudah divaksinasi, protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker double, mencuci tangan, dan lain-lain jangan diabaikan karena vaksin bukan membuat kita kebal 100% dengan virus corona. Silakan Alma. Oke, terima kasih Bevi sudah memberikan closing statement-nya. Materinya cukup menarik bukan? Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang materi webinar kali ini. Nah, jadi setelah kita mendengarkan materi tentang vaksinasi yang telah dijelaskan dari Bevi, kita jadi tahu nih vaksinasi itu aman nggak sih? Apa aja sih vaksin yang masuk ke Indonesia itu jenis-jenisnya? Lalu kita tahu nih bahwa sebenarnya vaksin itu nggak berbahaya asalkan kita memenuhi persyaratan vaksin. Jadi kita tidak perlu takut lagi terhadap vaksin karena semua jenis vaksin yang sudah digunakan di Indonesia sudah diuji klinis. Jadi teman-teman nggak usah takut vaksin lagi ya. Saya Alma Aulia Rizky selaku moderator beserta Bevi Alizatunisa selaku presenter pada hari ini memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Siti Fadilah Kanza selaku host acara ini. Silakan Kanza. Terima kasih Alma dan Bevi. Diinformasikan kepada seluruh peserta bahwa webinar hari ini akan segera berakhir. Jadi saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi di Google Form yang sudah dilampirkan di kolom chat. Baik, semua rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar dengan topik vaksinasi COVID-19 lindungi diri, lindungi negeri pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apabila pemandu acara ini kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tentunya dengan semangat baru dan semuanya tetap sehat. Tetap semangat dan seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.